Kita kembali lagi. Kali ini kita akan bahas 5 soal fisika tentang gerak parabola ya. Disimak terus videonya sampai akhir. Semoga adik-adik bisa memahami setelah menyimak videonya. Semoga bermanfaat. Baik, kita akan bahas soal gerak parabola ini. Sebelum mengerjakan ini, adik-adik memang harus menghafal rumus-rumus gerak parabola yang sudah pernah saya kasih ya. Yang pernah saya kasih ini. Nih. Dilihat lagi catatannya. Ada kecepatan awal, ada kecepatan benda pada waktu T, ada posisi benda, ada tinggi maksimum atau Y max, ada jarak maksimum X max, ada TY max atau waktu ketika mencapai tinggi maksimum, ada TX max, waktu ketika mencapai jarak maksimum. Dilihat lagi catatannya. Sambil dilihat catatannya, kemudian disimak ini pembahasannya biar lebih mudah, biar lebih nyambung. Oke. Kita lanjut bahas. David Beckham menendang bola dengan sudut 30. Berarti dia nendang 30 nih. Jadi sudutnya 30 nih. Jadi tetanya nanti 30. Lalu kelihatan ya, 30. Kecepatannya 20. Kecepatannya 20. Anggap saja bola meninggalkan kaki Beckham. Kemudian jika percepatan gravitasi 10, berarti G-nya 10 ya. Berarti G-nya 10. Udah. Hitunglah tinggi maksimum. Dilihat catatannya. Tinggi maksimum apa itu? Berarti 1A ini Y max. Y itu tinggi, max itu maksimum. Tinggi maksimum. Apa rumus Y max? V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Kalau kalian tidak sambil nyimak ini catatan yang sudah diberikan di awal, pasti kesulitan ini. Coba sambil dilihat buku catatannya. Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Oke, lanjut ya. Tinggal masukkan V0 nya berapa? 20. Udah, tinggal masukkan. Berarti 20 kuadrat. Sudutnya berapa? 30. Berarti sin 30 kuadrat 2G. G-nya berapa? G-nya 10 tadi kan? 2 kali 10. Kalian kalau sudah sampai sini sudah keren. Artinya pembahasan kita gerak parabola sudah beres. Coba kita lanjut. 20 kuadrat artinya 20 kali 20. Gak usah dihitung. Tinggal kalian tulis 20 kali 20. Sin 30 ini kan setengah. Setengah kuadrat berarti sama. Setengah kali setengah. 2 kali 10, 20. Udah, kalau sudah kayak gini tinggal main coret. 20, 20 habis. Kemudian 2 sama 2 ini 4 berarti kan. 4 sama 20. 20 bagi 4, 5. Jadi tinggi maksimumnya adalah 5 meter. Selesai untuk 1A. Selanjutnya untuk 1B. Waktu tempuh berarti T ya. Sebelum bola menyentuh tanah, berarti T yang apa? Kalau lihat catatannya, T itu ada 2. TY max sama TX max. Dilihat catatannya. Ditanya, waktu tempuh sebelum menyentuh tanah. David Beckham nendang bola dari sini, seret gini kan. Akhirnya dia nyentuh ke tanah di sini kan. Berarti waktu apa ini? Akhirnya dia ke tanah lagi. Waktu X max berarti jarak terjauh. Kalau TY max itu berarti di sini doang, separuhnya. Ini TY max. Kalau jarak terjauh, TX max namanya. TX max. TX max apa itu rumusnya? TX max mana itu? Sudah dilihat, berarti 2 V0 sin theta per G. Sudah, tinggal masukkan tuh. 2 V0 nya berapa? Kecepatan awalnya 20. Sinnya sin berapa? Sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Langsung saya tulis. G nya 10. Coret 0 nya. Kemudian coret 2 nya. Udah, berarti waktunya adalah 2 sekon. Jelas ya. Jadi waktu dia sampai ke tanah lagi 2 sekon atau 2 detik.
Oke, selanjutnya yang C. Jarak terjauh. Jarak terjauh berarti X max, jarak terjauh itu. Apa rumus X max? V0 kuadrat sin 2 theta per G. V0 nya berapa? V0 nya 20. Kemudian 20 kuadrat ya. Sin 2 theta saya ngajarinnya dirinci ya. Jadi dirinci, kalau mau langsung boleh, coba saya rinci aja karena nanti ada sudut yang susah. Jadi biar kalian terbiasa yang pakai ini. 2 sin theta cos theta per G. G nya 10. Udah, 20 kuadrat itu artinya 20 kali 20. Kemudian 2. Sinnya sin berapa? Sin 30. Berapa sin 30? Setengah. Cosnya cos berapa? Cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 per 10. Udah, tinggal dicoret ini nolnya. Kemudian dicoret lagi ini. 2 ini sama 2 ini. Kemudian dicoret lagi 2 ini sama 2 ini. Berarti ini 10. Gitu kan? Berarti 10 kali 2, 20 akar 3 meter. Itu untuk 1C. Oke, sekarang 1D. Kecepatan bola pada tinggi maksimum. Kelihatan nggak? Kecepatan bola pada tinggi maksimum. Ingat, V-nya yang ditanya. V ketika Y max. Kalau nyari V yang kita butuhkan cuma satu. Berapa waktunya? Berarti adik-adik harus nyari T ketika Y max. Berarti T Y max dulu dicari. Gitu loh. Paham ya? Kalau ditanya kecepatan nanti di soal-soal berikutnya, kalau ditanya kecepatan yang dibutuhkan hanya satu waktu. Berapa waktunya? Gitu. Berarti karena ini kecepatan ketika di tinggi maksimum, berarti kita harus cari T Y max gitu ya. T Y max rumusnya apa di situ? V0 sin theta per G. V0 nya berapa? V0 nya 20. Sin berapa? Sin 30. Berarti sin 30 itu setengah kan? G nya 10. Udah tinggal coret 2 kali setengah 1, berarti 1 sekon. Kalau sudah dapat waktunya, tinggal dimasukkan ke rumus yang kedua itu, rumus kecepatan. Kalau adik-adik lihat di catatan tuh, kalau ditanya kecepatan, ada rumus itu, kecepatan benda pada waktu T. Kecepatan pada waktu T, lihat di catatannya. Di situ harus ngerjakan 2 kali, cari Vx. Vx apa rumusnya? V0 cos theta. V0 nya berapa? 20 tadi. Cos berapa? Cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Coret 20 sama 2 nya 10 akar 3. Setelah dapat Vx, cari satu lagi Vy. Apa rumus Vy di situ? V0 sin theta min gt. V0 nya berapa? 20. Sin 30 berapa? Setengah. Min G nya berapa? 10. Waktunya berapa tadi yang kita cari? 1 sekon kan? Berarti 10 kali 1. 20 sama 2 ini dicoret 10. 10 kali 1 10. Jadi 10 kurangi 10. Paham ya? Ini dicoret jadinya 10. Berarti 10 dikurangi 10. 10 kurangi 10 berapa? 0. Nah, karena yang ditanya V bukan Vx atau Vy, berarti tinggal lanjut satu langkah lagi. V pakai rumus resultan itu Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Vy kuadratnya 0. Kalau 0 berarti rumusnya sisa gini kan. Kalau ada kuadrat di akar, hilang akarnya. Paham ya? Jadi kalau ada akar 2 kuadrat, hilang kuadrat sama akarnya, ini sisa 2. Kalau ada akar 5 kuadrat, hilang kuadrat sama akarnya, sisa 5. Gitu. Kalau nggak paham gini, saya ulang lagi. Jadi V nya adalah Vx kuadrat plus Vy kuadrat. V kuadratnya masukin berapa? Vx nya 10 akar 3 kan? 10 akar 3 kuadrat. Vy nya berapa? 0 kuadrat. 0 kuadrat ditambah ini tetap berarti kan? Berarti 10 akar 3 kuadrat gitu ya. Nah,
balik lagi ke konsep ini, 5 kuadrat di akar, hilang kuadrat sama akarnya, sisa 5. Berarti 10 akar 3 kuadrat, hilang kuadrat sama akarnya, jadi sisa 10 akar 3. Betul. Udah, berarti jawabannya adalah 10 akar 3 meter per second untuk 1D. Paham ya? Terakhir untuk nomor 1E, percepatan bola pada ketinggian maksimum. Perhatikan, dalam gerak parabola ini percepatannya hanya 1. Karena dia gerak vertikal, GLBB ya, GLBB. Berarti percepatannya hanya dipengaruhi oleh G. Jadi untuk 1E ini saya taruh di sini, 1E. Percepatan kan A. Kalau ditanya A, dia hanya dipengaruhi oleh G untuk gerak parabola saja. Berapa G-nya dalam soal ini? 10. Jadi 1E itu 10. Paham ya? Oke. Jadi seperti itu untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Kelihatan kan? Sebuah benda dipengaruhi oleh gerak 1 dan gerak 2. Arah kedua gerak saling tegak lurus dari tabel jenis geraknya di atas, yang menghasilkan lintasan benda berbentuk parabola. Nah, sudah pernah saya jelaskan, gerak parabola itu terdiri dari 2 gerakan kan? Gerak parabola yang horizontal ini GLB, gerak lurus beraturan. Yang vertikal ini GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi uniknya gerak parabola, dia mengalami 2 gerakan sekaligus dalam satu waktu. GLB yang disumbu X, GLBB yang disumbu Y. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang satu ini, gerak lurus beraturan. Salah, GLB sama gerak lurus. Yang kedua, gerak lurus beraturan GLB, gerak lurus beraturan GLB, salah. Yang ketiga, gerak lurus berubah beraturan GLBB kan. Yang kedua, gerak lurus beraturan GLB, GLBB dan GLB. Berarti sesuai ini kan, GLBB dan GLB, harus ada 2 gerakan ini. Berarti nomor 2 jawabannya adalah 3. Kenapa? Karena ada GLBB dan GLB. Jadi seperti itu. Jelas ya? Selanjutnya untuk nomor 3. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 40. Jika sudut elevasinya 60 dan percepatan gravitasinya 10, maka peluru mencapai titik tertinggi. Oke, tinggal lanjut. Digambar peluru, sudut elevasinya 60, sudutnya 60, kecepatannya 40, ini kecepatannya 40. Maka peluru mencapai titik tertinggi setelah waktu, ini apa ini, satuannya apa, S ini, sekon, waktu ya. Berarti peluru mencapai titik tertinggi ini Ymax. Berarti yang dimaksud soal adalah waktu ketika di titik tertinggi atau Ty_max. Jadi nomor 3 nya yang ditanya Ty_max. Apa rumus Ty_max? V0 sin theta per G. Ya, V0 nya berapa tadi? 40. Sudut elevasinya 60, berarti sin 60. G-nya 10. Udah tinggal coret nih nolnya. Jadi sisa 4. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Coret. 4 sama 2 ini 2. 2 akar 3. Jelas ya? Tuh. Terus nomor 4. Peluru ditembakkan dari atas gedung dengan laju awal 10 dan sudut tembak 30. Kecepatan setelah 1 sekon. Jadi kalau kita gambar, nah, ini gini. Itu kan, peluru ditembakkan di atas gedung gitu, ini anggap gedung, tembakan, ya gerak parabola juga. Gitu. Udah. Dia berarti kecepatan awalnya 10, jadi V-nya di sini 10. Sudutnya dia berapa di situ? 30. Nah, ditanya kecepatan nih. V kayak tadi ditanya V. Kalau ditanya V yang dibutuhkan adalah waktu. Waktunya ada nih setelah 1 sekon. Enak sudah kalau sudah ada waktunya. Berarti langsung kita masukkan Vx. Vx tadi rumusnya adalah V0 cos theta ya. V0 nya berapa? 10. Cos 30 berapa? Setengah akar 3, berarti 5 akar 3. Kemudian VY nya berapa?
VY-nya di sini V0 sin theta min GT ya. Ya, V0-nya berapa? 10 sin 30 berapa? Setengah. G-nya nilainya berapa? 10. T-nya 1 sekon tadi kan. 10 kali 2. 10 kali setengah. 5. 10 kali 1. 10, jadi min 10. Jadi min 5. Setelah dapat Vx, Vy gimana? Mas kok dapat min 5? Ya, artinya dia sudah melewati titik tertinggi. Jadi nilainya pasti min di sini. Intinya seperti itu. Kita lanjut lagi. Berarti setelah dapat Vx sama Vy tinggal dimasukkan ke vektor ini kan. Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Nah, Vx-nya berapa? 5 akar 3 kuadrat. V-nya berapa? Min 5 kuadrat. 5 akar 3 kali 5 akar 3. Kalau kuadrat kan 2 kali ya. 5 akar 3 dikali 5 akar 3. Yang di sini min kuadrat berarti positif kan? Min 5 kali min 5. Min kali min plus 5 kali 5 25. Yang di sini 5 kali 5 25. Akar 3 kali akar 3, hilang akarnya 3, berarti 25 kali 3, berapa itu? 75. 75 tambah 25, 100. Akar 100, 10. Nah, kalau adik-adik nemukan jawaban, perhatikan, pas awal ini 10 kan? Jawaban akhirnya 10. Artinya posisi bolanya itu awalnya di sini kan? Kok bola ini peluru ya tadi ya? Pelurunya berarti kecepatannya kalau sama, berarti pelurunya tepat di sini, di awal dan di akhir. Karena di akhir ini pasti 10. Konsepnya di situ gerak parabola. Jadi kalau awal 10, tepat di akhir 10. Jelas ya? Berarti posisi peluru di sini. Kalau penasaran bisa dibuktikan juga nih. Ayo kita cari waktu sampai di sini. Berarti Tx max kan? Tx max. Tx max berarti apa rumusnya? 2 kali V0 sin theta per G. 2, V0 nya berapa? V0 nya tadi 10. Sin 30 berapa? Setengah. G nya 10, coret 10. 2 kali setengah, coret ya. Nah, 1 sekon. Waktu dari sini ke sini 1 detik. Lah, di soal itu kan ditanya kecepatan ketika 1 detik. Berarti yang ditanya di soal kecepatan pada saat tepat di sini 1 detik gitu. Jadi sebenarnya kalau mau cepat adalah adik-adik cari tahu dulu Tx max-nya. Oh, 1 detik. Kalau sudah 1 detik berarti bisa langsung. Di awal sama akhir kan sama. Berarti kalau di awal 10, di akhir 10. Oke, seperti itu untuk nomor 4. Satu lagi, nomor 5. Setelah ditembakkan dengan sudut elevasi 30, sebuah peluru jatuh di tanah. Perhatikan ya, setelah ditembakkan, peluru jatuh di tanah dengan kecepatan 50 jarak tembaknya. Nah, nomor 5 ini. Kalau adik-adik menyimak nomor 4, harusnya ini juga paham nih. Peluru ditembakkan tadi kan. Nah, dia jatuh ke tanah nih. Sebuah peluru jatuh di tanah. Berarti pas ditembakkan di sini dia jatuh di tanah di sini posisi pelurunya dengan kecepatan 50. Jadi kecepatannya di sini 50. Perhatikan konsep nomor 4 tadi. Kalau di akhir 10, awal pasti 10 kan? Ya, sudah kita buktikan tadi. Berarti kalau di akhir 50, di awal di sini juga betul 50. Yang ditanya apa nomor 5? Jarak tembaknya. Jarak tembaknya berarti ini. Berarti si jarak terjauh X max. Ya, X max rumusnya apa? X max V0 kuadrat sin 2 theta per G. Tinggal masukkan V0 kecepatan awal. Nah, ini tadi 50. 50 kuadrat sin, nah ini kita pecah ini sin 2 theta. 2 sin theta cos theta per G. Ya, kita rinci. 50 kuadrat artinya 50 kali 50. 2 sinnya sin berapa itu di soal nomor 5? 30 ya.
berarti sin 30. Berapa sin 30 itu? Setengah. Saya langsung tulis cos 30 setengah akar 3, dihafal ya, sin kostan. G nya 10. Udah tinggal coret nih, 0 sama 0, 2 sama 2. Ya berarti sisa 50 kali setengah. 50 kali setengah coret 25, berarti 50 bagi 2. Nah berarti jawabannya 25 akar 3 meter. Paham sejauh ini? Soal-soal ini dari 1 sampai 5. Oke, sekali lagi terima kasih adik-adik yang berusaha menyimak dari awal sampai akhir. Semoga mendapat keberkahan, Allah bukakan pintu-pintu ilmu ya. Buat yang tidak menyimak sejak awal, saya yakin kesulitan. Jadi saya berharap bisa disimak lagi dari awal sampai akhir, dibuka buku catatannya sesuai perintah saya. Saya ridho kalau kalian menuruti setiap perintah yang saya anjurkan di awal. Kalau kalian tidak nurut, susah nanti. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum.